Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat engineer, selamat berjumpa kembali di channel Solusi HVAC. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam merencanakan kriteria thermal pada selubung bangunan gedung, yakni perhitungan OTTP dan RTTV. Apa itu OTTP? Apa itu RTTP? Nanti kita akan coba bahas. Yang jelas, OTTP dan RTTP suatu gedung memiliki batasan nilai tertentu untuk bangunan yang menggunakan sistem HVAC. OTTP dan RTTP merupakan salah satu parameter yang dapat menentukan suatu bangunan apakah bangunan tersebut termasuk dalam kriteria bangunan yang efisien dalam sisi energi atau tidak. Langsung saja kita simak video berikut ini. Prosedur perhitungan OTTP dan RTTP pada selubung bangunan gedung. Standar peraturan. Nah, teman-teman bisa gunakan standar peraturan salah satu SNI nomor 6389 tahun 2020 tentang konservasi energi selubung bangunan pada bangunan gedung. Nah, SNI ini merupakan keluaran terbaru sejak tahun 2011. Nah, di SNI ini terdapat update-update yang lebih lengkap data-datanya daripada di tahun 2011. Teman-teman bisa pelajari lebih dalam di SNI ini sehingga akan lebih mudah dalam memahami video yang akan saya sampaikan. Poin-poin pembahasan. Pertama, kita akan coba definisikan apa itu OTTP dan RTTP. Yang kedua, bagaimana syarat dari kriteria selubung bangunan suatu gedung. Ketiga, bagaimana prosedur perhitungan OTTP. Yang keempatnya, prosedur perhitungan RTTP. Dan yang kelima, bagaimana cara optimasi perbaikan perancangan jika poin 3 dan 4 itu nilainya melebihi dari standar yang ditetapkan. Definisi OTTP dan RTTP. Nah, sebelumnya kita akan coba dulu pelajari dulu gambarnya. Mau tidak mau, dalam memahami OTTP dan RTTP, kita harus belajar kembali mengenai mata kuliah atau mata pelajaran terkait dengan fisika. Nah, kita bisa lihat salah satu contoh dari perpindahan panas. Nah, di mana di dalam grafik ini terdapat parameter temperatur, kemudian parameter ketebalan atau X atau L di sini nih misalnya. Nah, contoh ini merupakan salah satu bidang bangunan. Katakanlah ini adalah dinding. Nah, dinding itu terdiri dari beberapa material. Material pertama, kedua, dan ketiga contohnya. Contoh material pertama ini adalah plesteran semen. Kemudian material kedua ini adalah bata merah. Dan material ketiga adalah plesteran semen juga. Di mana setiap material memiliki properties thermal tertentu, baik itu dari sisi konduktivitas thermalnya, kemudian dari sisi sifat dari material tersebut. Nah, contoh di sini ada udara, katakanlah udara luar ruangan yang memiliki temperatur sebesar T0. Nah, kita tahu bahwa sifat udara itu akan berpindah atau bergerak dari temperatur yang tinggi ke yang rendah. Hukum kekekalan energi yang keberapa? Hukum termodinamika 2. Energi berpindah dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Nah, kemudian dari T0 itu akan mengalami perpindahan panas secara konveksi. Konveksi dari T0 ke T1. Nah, sedangkan dari T1 ke T2 temperaturnya turun, itu terjadi perpindahan panas secara konduksi. Nah, perpindahan panas secara konduksi itu kita bisa menggunakan hukum Fourier. Nah, kalau tadi perpindahan panas konveksi, kita bisa gunakan formula ini, 1/U-nya. Itu kan 1/U sama dengan 1/HA. Nah, sedangkan formula dari Fourier ini, kita bisa definisikan bahwa laju energi panas itu sama dengan
K itu adalah konduktivitas termal suatu material, kemudian dikali A adalah luas permukaan yang dialiri oleh energi tersebut. Kemudian ada T2, contoh dalam hal ini adalah T0, berarti T0 dikurangi T1 kan dari T1 ke T2 ya, berarti T1 kurangi T2 dibagi ketebalannya itu sebesar sini nih L, dari titik ini ke titik ini ketebalannya L. Nah, ini adalah hukum Forids. Nah, dari perpindahan panas dari T0 ke T1, kemudian T1 ke T2, taruhlah ini T3 dan di sini T4, kemudian sampai akhirnya di sini ada T5, contohnya adalah temperatur ruangan. Nah, dari T0 temperatur outdoor, temperatur ruang, ke T5 temperatur udara ruang, tentu mengalami proses konveksi, konduksi, dan konveksi. Makanya di dalam formula ini bisa dituliskan suatu formula di mana 1/U. Nah, U itu adalah transmitan termal total gitu kan, antara konduksi dan konveksi dijumlahin. Nah, ini konveksinya 1/Ha, kemudian ini konveksinya 1/H2, ini ditambah ya, jangan lupa ini juga ditambah, ini juga ditambah, ini juga ditambah gitu kan. Nah, nanti didapatlah suatu nilai transmitan termal total karena pengaruh dari proses perpindahan panas, konveksi, dan konduksi. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ada istilah yang namanya heat flux kan, atau flux panas. Nah, flux panas ini adalah laju transfer energi panas melalui suatu permukaan. Jadi taruhlah kita punya suatu bidang permukaan, taruhlah ini ya persegi. Nah, kemudian ada panas. Nah, ada laju energi panas di sini. Nah, dimana kan panas itu kan sama dengan satuannya kan watt. Nah, watt sendiri adalah energi per detik gitu kan. Banyaknya energi dalam satuan joules per detik. Nah, melewati suatu bidang permukaan, taruhlah ini panjangnya adalah A dikali B. Jadi A kali B kan satuannya meter persegi. Nah, jadi heat flux ini adalah satuannya watt per meter persegi. Nah, kemudian apa arti dari OTTP? Nah, OTTP itu artinya dalam bahasa Inggris disebut sebagai overall thermal transfer value. Jadi suatu nilai yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca bagian luar bangunan yang dikondisikan. Nah, sedangkan RTTV sama nilai atau kriteria yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk penutup atap baik dengan atau tanpa atap transparan. Satuannya sama, watt per meter persegi. Nah, jadi setiap energi yang melewati suatu material, dinding contohnya, nah, di mana dia punya batasan tertentu yang tidak boleh melebihi angka yang telah ditetapkan. Nah, berapa sih batasan nilai OTTP dan RTTP? Nah, batasannya itu ada di poin nomor 2. Nah, batasan dari nilai OTTP yakni tidak boleh melebihi angka 35 watt per meter persegi. Nah, sedangkan untuk atap sama, tidak boleh melebihi angka 35 watt per meter persegi. Nah, kecuali kalau misalkan atap itu tidak ada penetrasi, misalkan di atap tidak ada kaca atau kemudian polikarbonat dan lain sebagainya yang berpotensi sebagai material yang transparan gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada material yang transparan atau mengandung penetrasi, itu angkanya itu tidak boleh melebihi 10 watt per meter persegi. Nah, sedangkan aturan ini berlaku, perhitungan ini berlaku hanya untuk memang bangunan yang menggunakan sistem tata udara.
Nah, kemudian ayat keempat nih, sebenarnya yang keempat ini merupakan salah satu alternatif ya untuk mengejar batasan dari nilai OTTV, yakni memperkecil rasio bukaan jendela gitu kan terhadap dinding. Jadi WWR itu singkatan dari window to wall ratio gitu kan, rasio antara jendela dengan dinding secara total gitu kan. Nah, memang agak sedikit dilema ya, semakin besar bukaan jendelanya, maka pencahayaan alaminya itu akan semakin dapat gitu kan, bisa menurunkan konsumsi energi listrik untuk lampu. Nah, kalau misalkan WWR-nya terlalu tinggi itu kan berdampak pada panas yang dari luar itu kan akan masuk ke dalam ruangan gitu kan. Kalau misalkan terlalu kecil ya pencahayaan alaminya akan kurang. Nah, makanya dipersyaratkan WWR itu maksimum di 30%. Nah, biasanya si OTTP maupun WWR ini ada dalam salah satu poin di kriteria bangunan hijau atau di green building. Nah, kita lanjut ke prosedur perhitungan OTTV. Nah, terdapat flowchart yang bisa kita lihat. Nah, pertama, untuk menentukan OTTV, nah nanti untuk yang RTTP-nya kita akan bahas belakangan. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan luas selubung bangunan, baik dari sisi utara, bangunan yang menghadap sisi utara, kemudian sisi selatan, barat, timur, termasuk dari WWR-nya. Nah, yang kedua, tentukan nilai A. A ini adalah apa? A ini adalah nilai absorpsi matahari. Nanti ada tabelnya, kita bisa lihat dan kita akan jelaskan nanti. Nah, yang ketiga, tentukan nilai U. Nilai U ini adalah nilai transmitan thermal secara menyeluruh. Nah, yang keempat, tentukan nilai SC. SC ini adalah singkatan dari shading coefficient, koefisien peneduh baik dari material ataupun dari peneduh buatan, misalkan dari overhang. Kemudian yang kelima itu tentukan nilai SF. Nah, SF ini adalah nilai solar faktor radiasi matahari. Nah, setiap daerah memiliki nilai SF yang berbeda. Nah, bedanya antara SNI 2011 itu hanya ada data solar faktor untuk Jakarta aja. Nah, di SNI 2020 itu hampir kota-kota besar di Indonesia ada data SF-nya. Nah, kemudian ada nilai temperatur difference equivalent. Kemudian setelah menghitung 5 parameter itu, barulah kita bisa menghitung OTTP secara parsial. Maksudnya OTTP parsial ini hitung OTTP untuk barat, untuk sisi barat, untuk sisi timur, untuk sisi selatan, untuk sisi utara. Nah, itu OTTP parsial. Kemudian setelah OTTP parsial, barulah menghitung OTTP total. Nah, dari total ini, kalau misalkan nilai OTTV-nya tidak memenuhi standar kriteria tadi, nah balik lagi tuh, tentukan nilai A-nya, SC-nya, atau WWR-nya gitu kan, agar nilai OTTP itu tidak melebihi angka 35 watt per meter persegi untuk dinding dan 10 watt meter persegi untuk atap jika tidak ada material ataupun tidak ada atap yang mengandung sistem penetrasi atau kaca. Teman-teman bisa gunakan formula OTTV dengan persamaan sebagai berikut. OTTP sama dengan alfa dikali UW dikali 1 minus WWR dikali TDEK ditambah UF dikali WWR ditambah delta T ditambah SC dikali WWR dikali SF. Nah, ini kenapa warnanya beda-beda? Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, yang di sini. Nah, yang warna ungu ini merupakan laju energi panas secara konveksi dan konduksi yang melewati material bahan dengan bahan non penetrasi atau non kaca, taruhlah seperti dinding yang terdiri dari bata ringan atau bata merah. Nah, kalau misalkan yang warna hijau ini, persamaan yang warna hijau ini adalah persamaan untuk laju aliran panas secara
konduksi dan konveksi yang per meter persegi ya, ini juga sama per meter persegi, yang melewati material dengan bahan penetrasi, contohnya kaca. Nah, sedangkan yang merah ini adalah murni perpindahan panas secara radiasi dari sistem penetrasi atau kaca. Nah, OTTV sama dengan nilai perpindahan thermal menyeluruh pada dinding bagian luar yang memiliki arah dan orientasi tertentu di sisi barat, timur, utara, selatan dalam satuan watt per meter persegi. Nah, sedangkan untuk nilai alfa ini adalah absorptansi radiasi matahari. Seperti apa nanti akan dijelaskan. Kemudian UV di sini adalah transmitan thermal dinding tidak tembus cahaya, ya kombinasi dari perpindahan panas secara konduksi dan konveksi dalam satuan watt per meter persegi Kelvin. Nah, WWR di sini adalah perbandingan luas jendela dengan luas seluruh dinding luar pada orientasi yang ditentukan dalam satuan persen. Kemudian TDEK di sini artinya beda temperatur ekuivalen. Kemudian IF ini adalah transmitan thermal sistem penetrasi atau kaca. Nah, delta T ini adalah beda temperatur pencangan antara bagian luar dan bagian dalam. Nah, di sini udah ditentukan nih delta T-nya harus 5 Kelvin untuk material yang mengandung sistem penetrasi seperti kaca. Kemudian di sini ada SC, koefisien peneduh dari sistem penetrasi, dan terakhir adalah SF, faktor radiasi matahari dalam satuan watt per meter persegi. Nah, oke, langsung saja prosedur perhitungan OTTV. Langkah pertama, teman-teman harus tentukan luas lubung bangunan dan WWR. Nah, contohnya ini nih. Ini bangunan sedikit unik, saya ambil dari 3D modelnya PowerPoint. Kita bisa lihat seperti ini mungkin. Coba di sini di insert, kemudian di 3D model. Nah, ini saya ambil sederhana saja sih bangunannya, meskipun bangunan ini kelihatan tidak ada nah ini nih teman-teman bisa lihat ya, ada di sini. Nah, ini hanya untuk contoh, untuk memudahkan perhitungan aja, cuman memang agak sedikit aneh ya dari bangunan ini. Kenapa? Karena tidak ada pintu ya. Coba teman-teman perhatikan ini pintunya di mana ya, tapi kita anggap saja untuk asumsi perhitungan kita bangunannya seperti ini ya teman-teman, untuk dari berbagai sisi teman-teman ya. Oke, next kita langsung saja presentasi lagi. Nah, dari bangunan ini teman-teman harus tentukan arah mata angin dari bangunan ini ya. Contohnya arah utaranya ini sebelah sini ya, di sisi atas nyerong ke kanan. Nah, di sini sisi utara, kemudian di sini tentu sisi selatan, di sini adalah sisi barat, nah yang di sini adalah sisi timur. Nah, seperti ini. Pertama, teman-teman tentukan dulu arah mata anginnya. Nah, setelah ditentukan arah mata angin, teman-teman tentukan dulu tampak sisi selatannya tadi sebelah mana. Nah, barulah dihitung berapa sih total luas fasadnya ini, fasad sisi selatan. Segini dulu aja. Nah, total luasnya ini berapa? Total luas sisi selatan berapa? Kemudian total luas si kaca-kaca ini berapa nih? Berapa ini, hitung nih luasnya. Ini juga hitung luas kacanya total. Nah, diperoleh dengan data seperti ini. Luas total fasadnya 540 meter persegi, di mana luas dinding bata ringan, ini saya asumsikan material-material yang non kaca ini adalah bata ringan gitu kan. Jadi teman-teman nanti disesuaikan, ini hanya untuk contoh saja, untuk memudahkan perhitungan juga. Nah, kemudian bikin rasionya, jadi berapa persen luas kaca terhadap total. Taruhlah dari tampak sisi selatan ini kita memiliki luas kaca yang
sebesar 50%, yaitu setengahnya dari luas total fasad. Nah, itu yang pertama. Ini di sisi selatan. Kemudian sama di sisi utara juga tentukan luasnya, luas totalnya, kemudian luas kacanya berapa dan WWR-nya berapa, rasio jendela terhadap dinding fasad total. Nah, ini sisi baratnya tidak ada kaca sehingga WWR-nya 0. Kemudian sisi timur, nah sisi timur total luas fasadnya adalah 144, di mana kacanya itu cukup besar gitu kan, dengan rasionya 90%. Setelah menentukan luas lubang bangunan dan WWR, baru teman-teman langkah keduanya adalah menentukan nilai absorptansi radiasi matahari. Nah, absorptansi matahari itu apa? Jadi nilai absorptansi ini adalah kemampuan suatu bahan dinding dalam menyerap sinar matahari. Gitu. Contohnya di sini nilai absorptansi ini terdiri dari dua tabel. Pertama, nilai absorptansi radiasi matahari untuk dinding luar dan atap yang tidak transparan, bahan dinding luar, dan berdasarkan cat permukaan dinding luar. Nah, contohnya semakin kalau misalkan menggunakan material yang memiliki nilai konduktivitas yang lebih tinggi, maka nilai absorptansinya akan semakin kecil. Nah, sedangkan kalau misalkan nilai konduktivitas termalnya lebih rendah, artinya kalau misalkan ada panas yang melewati beton ringan sama aluminium, itu yang akan lebih cepat dalam menghantarkan panasnya kan tentu aluminium, maka nilai absorptansinya akan semakin kecil. Nah, kalau misalkan dia bahannya lebih konduktivitas termalnya lebih rendah seperti beton berat, maka nilai absorptansinya juga akan semakin besar. Nah, begitupun dengan warna. Nah, ini juga cukup menentukan nih dari cat permukaan dinding. Makin hitam, makin ke arah hitam, maka daya serap radiasi matahari oleh material tersebut akan semakin tinggi. Kalau misalkan semakin putih, maka nilai absorptansinya itu akan semakin rendah. Nah, makanya untuk memperkecil, salah satu alternatif untuk memperkecil energi panas yang masuk ke dalam ruangan, nah, catlah bangunan Anda gitu kan, bangunan teman-teman dengan warna yang ke arah putih gitu kan. Nah, dari 3D tadi, 3D model tadi, kita bisa melihat nih bahan yang kita gunakan. Nah, bahan yang kita gunakan ini termasuk beton ringan. Salah satu contohnya adalah bata ringan dengan nilai absorptansi radiasi mataharinya itu sebesar 0,86. Nah, sedangkan untuk cat permukaan dinding luar, kita punya nilai absorptansi radiasi matahari dengan warna abu-abu ini 0,88. Nah, setelah dicari dua nilai absorptansi ini, carilah nilai absorptansi rata-rata. Nah, nilai absorptansi rata-rata diperoleh dengan mengalihkan antara nilai alfa bahan dinding luar dengan alfa cat permukaan dinding luar. Nah, sehingga nilai absorptansi itu sama dengan 0,86 dikali 0,88. Nah, maka diperoleh nilai absorptansi sebesar 0,7568. Nah, ini teman-teman not sudah dapat di langkah kedua. Langkah pertama tadi WWR-nya, langkah yang kedua didapat absorptansi matahari. Nah, kemudian langkah ketiga, teman-teman harus menentukan nilai transmitan thermal U sesuai dengan matra yang teman-teman gunakan. Nah, nilai transmitan thermal U, contohnya ini saya menyadur dari salah satu perhitungan efisiensi energi, di mana bahan yang kita asumsikan tadi itu terdiri dari resistansi termal udara luar, kemudian plesteran dengan tebal 5 cm, kemudian bata ringan 10 cm, plesteran semen tebalnya 5 cm, dan resistansi termal udara luar. Nah, masing-masing punya ketebalan, kemudian masing-masing juga punya konduktivitas termalnya. Nah, konduktivitas termalnya itu adalah kemampuan suatu bahan, suatu material dalam mengalirkan panas setiap meter, setiap Kelvin atau setiap derajat gitu kan. Nah,
Dari sini, dari nilai dari data tebal sama konduktivitas, maka diperoleh nilai resistansi termal. Resistansi termal satuannya dalam meter persegi Kelvin per watt. Nah, dari setiap resistansi termal suatu material dijumlahi 0,04, kemudian 0,122 dan lain sebagainya, ditotalkan nilai R-nya itu 0,997. Nah, sedangkan untuk mencari nilai transmitan termal U, jadi perpindahan panas karena sistem konduksi dan konveksi, teman-teman bisa gunakan formula U sama dengan 1 per sum R dengan total R. Nah, total R-nya adalah 0,1 dibagi R-nya ini adalah 0,997, 0,997, maka diperoleh nilai U itu adalah 1,003 watt per meter Kelvin. Nah, kita udah dapat ke data kedua, yakni U pasat data ringan. Ini adalah nilai U, nilai transmitan termal Magnetron di luar sistem penetrasi. Kemudian kaca juga memiliki nilai U. Nah, berapa nilai U kaca? Mari kita lihat. Nah, untuk nilai transmitan termal U kaca, kita bisa menggunakan data spesifikasi dari material yang akan kita gunakan. Nah, contohnya saya menggunakan material dengan tipe glass Synergy Clear, salah satu tabel dari ACIMAS ya, dengan ketebalan 8 mili. Nah, maka diperoleh nih di sini U value-nya sebesar 4,1. Nah, sini nih 4,1. Maka data selanjutnya kita punya nilai U kaca sebesar 4,1 watt per meter persegi Kelvin. Nah, ini teman-teman catat. Tadi udah dapat luas selubung bangunan dan WWR-nya, kemudian nilai absorptansi matahari, radiasi matahari, kemudian nilai U-nya. Nah, selanjutnya langkah keempat itu menentukan nilai shading coefficient atau SC. Nah, nilai shading coefficient itu terdiri dari dua macam. Pertama ada shading coefficient dengan simbol SCK, kemudian ada SCF. SC ini adalah koefisien peneduh sistem penetrasi secara total. Nah, sedangkan SCK itu adalah koefisien peneduh kaca dengan kaca film, karena kaca juga kan tentunya memiliki kaca filmnya yang berfungsi sebagai peneduh dari sistem penetrasi itu sendiri. Nah, sedangkan SCF ini adalah koefisien peneduh efektif peralatan peneduh luar. Contohnya ada overhang, itu kan ada kaca, kemudian ada overhangnya gitu kan. Jadi matahari itu enggak langsung tembus ke kaca, tapi dia akan melewati peneduh, sehingga dari sekian permukaan kaca yang tersinari hanya beberapa luas permukaan kaca. Nah, SCK ini diperoleh dari data spesifikasi kaca itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat nilai shading coefficient-nya itu ada di sini. Nah, ada di ini 0,65. Nah, ini adalah shading coefficient si kaca itu sendiri. Nah, dengan 0,65 watt per meter. Ini tidak ada satuan watt per meter ya. Jadi SCK itu cukup 0,65. Nah, kemudian dari kita ubah dulu. Oke, ini udah diperoleh nilai SCK-nya itu sebesar 0,65. Nah, kemudian yang kedua adalah SCF untuk koefisien peneduh karena peralatan peneduh. Misalkan tadi dari gambar 3D kan peneduhnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi sudutnya itu 0 derajat. Dan jadi lurus itu kan, lurus. Nah, lurus kayak gini yang merah. Kemudian di sini adalah kacanya, di mana kacanya itu H, sedangkan panjang dari peneduhnya itu adalah P. Nah, ini kalau ada sudutnya jadi. Nah, oke. Nah, jadi semakin besar sudutnya, maka peneduhnya itu akan mengurangi radiasi matahari. Nah, contohnya
dari data yang terdiri di model, kita punya nilai overhang kacanya itu sebesar 0,8 meter, sedangkan tinggi kacanya itu adalah 3,2 meter dengan tetanya sudutnya 0 derajat. Nah, ditanyakan R. R-nya ini tinggal masukkan pakai formula ini. Nah, R sama dengan P per H. Sederhana kan? P-nya itu adalah 0,8 meter, H-nya itu adalah 3,2 meter, maka diperoleh nilai 0,25. Taruhlah saya bulatkan ke 0,3 untuk mensimilarkan dengan data yang ada. Nah, kemudian dari nilai R ini, terus gimana cara dapat nilai SCF-nya ini? Nah, koefisien penduduknya. Teman-teman bisa lihat aja langsung di tabelnya. Di sini ada di tabel yang dijelaskan nilai SCF untuk berbagai orientasi. Contoh, orientasi di timur dan barat. Kita tadi nilai R-nya 0,3 dengan sudutnya 0, maka nilai koefisien penduduk efektifnya adalah 0,8228 untuk di sisi timur dan barat. Nah, sedangkan untuk di sisi utara dan selatan dengan R-nya adalah 0,3, ininya 0 derajat, 0,8167. Teman-teman bisa lihat, semakin besar sudutnya, artinya semakin dia menekuk, gitu kan? Nah, maka nilainya itu akan semakin rendah. Misalkan dari 0,8, kalau misalkan diperbesar sudutnya dari 0,8 ke 0,79, diperbesar lagi 0,77, 0,75 gitu kan, bisa lagi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini adalah salah satu namanya itu strategi untuk memperkecil nilai shading koefisien. Begitupun di sisi utara dan selatan. Nah, oke, kita bisa ambil kesimpulan untuk nilai SCF timur dan baratnya 0,8228 dan untuk utara selatannya 0,8167. Nah, kemudian dicari nilai SC total. SC total rata-rata bisa dikalikan antara SCK dengan SCK 0,65 yang SCK dari kaca itu, kemudian dari 0,8228 dari perhitungan tadi. Oke, sehingga diperoleh nilai shading koefisien totalnya itu adalah 0,53482 untuk sisi timur dan barat. Nah, sedangkan untuk sisi utara dan selatan adalah 0,53085. Oke. Langkah selanjutnya, langkah kelima adalah menentukan nilai solar faktor dan beda temperatur ekuivalen. Nah, temperatur ekuivalen, ini juga ada di dalam tabelnya. Nah, teman-teman ini bisa gunakan untuk berbagai kota di Indonesia. Contohnya, bangunan tersebut letaknya di Bandung nih. Karena saya di Bandung. Nah, tadi setiap arah bangunan, teman-teman data nih. Kita kan tadi utara, kemudian timur, kemudian selatan, kemudian barat. Nah, masing-masing utara, timur, selatan, barat memiliki nilai faktor radiasi matahari yang berbeda-beda. Nah, yang utara, faktor radiasinya adalah 150 watt per meter persegi, timur 164, selatan 113, dan barat 198. Dan memang di dalam bangunan energi yang terbesar memang ada di sisi sebelah barat. Nah, kemudian ada beda temperatur ekuivalen. Beda temperatur ekuivalen itu adalah gambarnya seperti ini. Ya, tadi misalkan ini dinding, ini adalah T0, dan ini T1. Nah, data T-nya itu adalah T0 dikurangi T1. Nah, bagaimana cara menentukan delta T ini, beda temperatur ekuivalen? Teman-teman harus mendata dulu bahan-bahan bangunan, density-nya berapa, tebalnya berapa, nanti berat persatuan luasnya itu berapa, totalnya nanti berapa. Nah, setelah dapat total berat persatuan luasnya setiap material, nah ini dari mana nih? Tinggal dikalikan saja antara density dengan tebal, maka diperoleh berat persatuan luas. Nah, sehingga dari 279 kita bisa lihat nih berat persatuan luasnya lebih dari 195, maka kita asumsikan beda temperatur ekuivalen untuk dinding adalah 10 derajat atau 10 Kelvin bedanya. Oke, kemudian langkah selanjutnya masuk ke perhitungan OTTV. Nah, pertama, dari hasil perhitungan setiap bagian, kita buat resumenya seperti apa. Nah,
Dari sisi data dulu orientasi bangunan, bikin tabel orientasi bangunannya selatan, utara, barat, timur. Nah, masing-masing punya total luas fasadnya berapa, luas dinding dan kacanya berapa. Selatan 540 meter persegi, utara 540 meter persegi, barat 144 persegi, 144 meter persegi juga. Nah, WWR untuk sisi selatan 50%, utaranya 45%, baratnya 0%, dan timurnya adalah 90%. Nah, nilai absorptansi radiasi matahari sama karena warna dan bahannya sama, 0,7568, 0,7568, 0,7568 dan 0,7568. Nah, sedangkan untuk nilai transmitan thermal menyeluruh untuk material bata ringan itu sama 1,03, sedangkan kaca dari datasheet diperoleh 4,1 dan nilai SC ini tergantung dari setiap orientasi bangunan yang sama adalah selatan, utara, dan barat, timur. Dan kemudian parameter selanjutnya ada nilai solar factor. Masing-masing orientasi bangunan memiliki solar factor tertentu. Selatan 113, utara 150 watt per meter persegi, barat 198 watt per meter persegi, dan timur 164 meter persegi watt per meter persegi. Kemudian temperatur ekuivalen tadi telah dihitung 10 derajat, nah, sedangkan delta T untuk kaca itu ditentukan sebesar 5 derajat atau 5 Kelvin. Nah, kemudian kita hitung OTTP parsial setiap sisinya. Nah, sisi selatan kita taruh dulu formulanya yang tadi adalah, nah kemudian si A ini nilainya adalah 0,7568. Kemudian UW ini adalah transmitan thermal bata ringan dengan nilai 1,003 watt per meter persegi Kelvin. Nah, dikali 1 min WWR. Nah, WWR di sisi selatan berapa? WWR-nya 50%, berarti 1 kurangi 50%. Dikali temperatur ekuivalen, sama. Sini kan 10 derajat Kelvin. 10 Kelvin. Ditambah F-nya ini adalah U kaca, transmitan thermal menyeluruh untuk kaca 4,1, dikali WWR langsung 50%-nya, dikali delta T-nya itu adalah 5 Kelvin, sudah ditentukan. Nah, kemudian ditambah dengan nilai SC. Nah, SC-nya itu adalah 0,5308 yang di sini. Nah, sedangkan WWR-nya itu 50% dikali solar faktornya tadi 113. Maka diperoleh nilai OTTP untuk sisi selatan sebesar 44,04 watt per meter persegi. Nah, sedangkan sisi utara dengan formula yang sama, nah nilai A-nya sama 0,758, yang beda itu adalah nilai WWR-nya pertama, kemudian yang beda ini juga sama WWR-nya, dan ini juga sama yang atas ya kan. Ini WWR-nya, ini WWR-nya belum diubah, ini harusnya 45%. Ini 45%, sehingga diperoleh nilai dari sisi utaranya itu adalah 49,23 watt per meter persegi. Nah, kemudian untuk sisi selanjutnya, sisi barat. Sisi barat yang beda dalam pengisiannya itu adalah untuk nilai WWR. Nah, untuk WWR baratnya adalah 0%, ini juga sama 0%. Nah, yang bedanya juga adalah nilai SC. SC-nya 0,53482, kemudian nilai solar factor dan WWR-nya. Sehingga diperoleh OTTP untuk sisi barat 7,59 watt per meter persegi. Nah, sedangkan sisi timur yang beda dimasukkan adalah nilai WWR-nya ini yang cukup besar. Ini juga sama WWR-nya. Kemudian nilai Shedding coefficient-nya sama dengan sisi barat, WWR-nya beda dan solar factor-nya berbeda. Sehingga diperoleh OTTP untuk sisi timur sebesar 98,15 watt per meter persegi. Nah, ini cukup besar ya, hampir mendekati 100 watt per meter persegi karena kacanya itu hampir 90%. Nah, kemudian setelah menentukan OTTP parsial, kita bikin resume. Nah, udah ada nih yang merah-merah nih. Selatan OTTP-nya 44, kemudian utara 49,23, barat 7,59, timur 98,15.
Nah, sehingga OTTV totalnya itu diperoleh dengan menggunakan persamaan ini. OTTV 1 itu maksudnya untuk sisi selatan, OTTV 2 sama A2 adalah sisi utara dengan luas sekian sama. 3 adalah yang baratnya 114 dan 4 yang timur, OTTV 4 yang ini sama luas yang ini per luasan total. Nah, masukin saja 44,04 dikali 540 ditambah yang OTTV yang keduanya dikali luasnya, hasil OTTV di sisi barat dikali luas di sisi barat, OTTV di sisi timur dikali luas timur dibagi luas total. Nah, sehingga diperoleh nilai OTTV total sebesar 47,95 watt per meter persegi. Oke. Nah, ini adalah hasil perhitungan OTTV. Nah, selanjutnya prosedur perhitungan OTTV. Ini kurang lebih sama perhitungan dengan prosedur perhitungan untuk sistem di OTTV. Nah, yang bedanya mungkin formulanya, karena kalau yang di OTTV ini tadi kebanyakan didefinisikan dengan istilahnya WWR. Nah, kalau di sini ini langsung didefinisikan luas AR-nya berapa, kemudian AS-nya berapa. AR-nya ini adalah luas atap yang tidak mengandung sistem penetrasi, sedangkan AS ini adalah luas atap yang mengandung sistem penetrasi. Ini sama laju energi panas per detik ya, atau watt per meter persegi gitu kan, karena pengaruh dari radiasi sinar matahari. Nah, kalau sedangkan yang warna ungu ini adalah perpindahan panas karena pengaruh konveksi dan konduksi. Nah, FTP adalah nilai perpindahan thermal untuk atap, satuannya watt per meter persegi. Alfa sama absorpsi radiasi matahari. Nah, AR tadi luas atap yang tidak transparan atau non sistem penetrasi, sedangkan AS ini adalah luas skylight, contohnya kaca. A0 ini sini adalah luas total atap. Kemudian TDEQ beda temperatur ekuivalen, SC juga sama, shading koefisien, SF juga sama, faktor radiasi matahari, US transitan thermal penetrasi. Nah, dan beda temperatur antara bagian luar untuk sistem penetrasi sama diambil 5 Kelvin. Nah, langkahnya juga sama dengan OTTV. Pertama, tentukan luas lubang cahaya dan atap. Orientasinya tadi ditentukan atapnya yang mana. Nah, kebetulan di sini atapnya tidak mengandung penetrasi. Nah, jadi luas total atapnya itu adalah sebesar 540 meter persegi. Nah, sedangkan langkah yang keduanya, nilai absorpsi matahari juga sama dengan yang luas dinding. Nah, dengan formula-formula yang sama, 0,8008 gitu kan. Sorry, di sini ada yang beda ya. Oh, sorry, saya sampaikan kembali. Nilai absorpsi dengan dinding itu agak berbeda karena dari bahan yang digunakan. Nah, kalau dinding tadi menggunakan bahannya yang beton ringan, sedangkan untuk atap menggunakan beton berat. Sehingga nanti untuk nilai transmitan thermal menyuruhnya juga beda antara dinding dengan atap. Nah, maka untuk nilai absorpsi radiasi matahari untuk atap 0,8. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan nilai transmitan thermal U. Ini sama caranya dengan yang dinding. Teman-teman harus definisikan dulu material atau bahannya apa aja. Ini contohnya, saya menggunakan material ini, tebal bahannya berapa, konduktivitas termalnya berapa, kemudian resistansi termalnya berapa. Ditotalkan resistansi termalnya dapat 2,1, maka nilai transmitan termal untuk atap itu sama dengan 1/R, 0,474 watt per meter persegi. Nah, seperti ini. Nah, langkah keempat, tentukan nilai SC. Nah, karena tidak ada sistem penetrasi, maka nilai SC ini tidak ada. Yang kelima juga sama, solar faktor dan beda temperatur ekuivalen. Ini digunakan untuk menghitung radiasi kaca, karena atap kita tidak ada kacanya, jadi data ini tidak ada. Nah, maka untuk nilai OTTV-nya ini hanya menggunakan OTTV karena pengaruh transmisi energi panas yang secara konveksi dan konduksi melalui material atap, tidak ada pengaruh radiasi matahari. Dari perhitungan tadi diperoleh resumenya, atap luasnya berapa, kemudian nilai absorpsi termalnya berapa, nilai U atapnya berapa, dan data temperatur ekuivalen. Nah, temperatur ekuivalen juga ini dari mana? Angka 16. Caranya sama seperti yang dinding. Jadi bahannya apa aja, tebalnya berapa, kemudian kilogram per meter perseginya berapa, nah masuk ke data T-nya berapa.
Nah, oke. Kemudian hitung nilai RTTV atap, diperoleh nilai RTT atap itu sebesar 6,07 watt per meter persegi dengan memasukkan ke formula yang ada di sini. Kita bisa lihat pengaruh konduksi konveksi melalui material kaca tidak ada dan radiasi juga tidak ada, murni hanya karena pengaruh material dari atap itu sendiri. Itu kan alfanya 8,8, AR-nya 540 dikali UL-nya 0,47 dikali 16 Kelvin per 540, maka diperoleh nilai RTTV-nya itu adalah 6,07 watt per meter persegi. Nah, dari perhitungan tersebut, kita bisa simpulkan ya bahwa nilai OTTV hasil perhitungan itu sebesar 47,95 watt per meter persegi dan RTTV-nya adalah 6,07 watt per meter persegi. Nah, standar OTTV-nya 35. Artinya, nilai OTTV perhitungan kita ini tidak memenuhi standar atau kriteria desain. Maka harus kita optimalkan sisi perancangannya agar memperoleh nilai OTTV-nya yang lebih rendah, ya maksimal sesuai dengan standar. Nah, sedangkan RTTV ini masih kurang dari 10 watt, artinya untuk RTTV ini kita udah sesuai standar. Nah, lalu bagaimana cara untuk memperbaiki OTTV-nya? Nah, cara untuk memperbaiki OTTV, teman-teman bisa merubah bentuk dan orientasi bangunan agar nilai SF minimum. Nah, artinya seperti ini. Kita contoh langsung ke Excel-nya. Nah, ini saya udah coba hitung nilai OTTV. Nah, OTTV-nya tadi kan totalnya 47,95, sedangkan atapnya itu 6,07. Kita abaikan dulu yang atap, kita lihat untuk memperbaiki OTTV ini. Untuk memperbaiki OTTV dari 47,95. Nah, optimasi perbaikannya yang pertama apa katanya? Merubah bentuk bangunan, merubah bentuk dan orientasi bangunan agar nilai SF minimum. Nah, kita tanda ini nilai SF minimum. Nilai SF minimum, kita lihat ke nilai SF. Nah, nilai SF minimum. Ini kan tadi kita pakai orientasinya itu utara yang 150, yang ini. Kemudian timurnya 164. Kemudian selatannya 113, baratnya 198 watt per meter persegi. Nah, kita ubah orientasi bangunannya gitu kan. Bukan utara, timur, selatan, barat, tetapi jadi timur laut, tenggara, kemudian barat daya, dan barat laut. Contoh, dari 150 ubah ke 157. Dari 164 ubah ke 135. 113 ubah ke 154. 198 ke 183. Nah, kita masukkan ke Excel. 157 utara SF. SF selatan, di sini selatan berapa? 154. 154. Kemudian utara berapa? Utara 157. 157. Kemudian barat berapa? 183. Satu lagi timur 135. Nah, kira-kira bagaimana perubahannya? Ternyata dengan mengubah orientasi bangunan bukan menurunkan OTTV, malah menambah OTTV. Oke, kita kembalikan ke awal lagi. Sip. Nah, ternyata yang ini, yang poin 1 dengan kasus yang tadi itu tidak worth it ya untuk dilakukan perbaikan. Nah, kemudian yang kedua nih, mengurangi luas rasio jendela dan dinding. Nah, di poin awal tadi saya telah menyampaikan bahwa batasan nilai WWR itu maksimum ada di angka berapa tadi? 30% ya. Nah, kita ubah. Nah, yang WWR-nya ini kita kurangi nih dari 50, kita bikin jendelanya luasnya maksimum 30%. Utara juga sama 30%. Barat biarkan aja karena memang nggak dibuat ada pencahayaan. Kemudian timur nih, nah ini yang paling drastis timurnya, dari 90% kita bikin maksimum 30%. Nah, kira-kira bagaimana perubahan itu? Nah, ternyata dari 47,95 itu diperoleh angka 30,36. Artinya yang ini bisa dilakukan. Yang ini
bisa dilakukan. Jadi ini oke gitu kan, oke bisa dilakukan, WWR-nya dikurangi. Nah kemudian kalau misalkan memilih material yang memiliki absorpsi matahari yang nilainya lebih rendah, nah, coba kita hitung atau kita simulasikan material yang memiliki nilai A, berarti nilai A nya di sini yang mengubah ininya. Taruhlah kita copy aja lah biar kelihatan yang udah memenuhi yang mana. Nah kita ubah nilai ininya samain dulu. Nah ini samain dulu 7,95. Nah kita nilai A. Nah ini kan absorpsi matahari datanya kan seperti ini. Nah 0,86 sama 0,8. Taruhlah ini kan rata-ratanya kan tadi 0,7568. Taruhlah kita rata-rata ubah dengan absorpsi yang rata-ratanya 0,5. Oh ya, sekitar 0,5. Ubin putih 0,58 dikali kemudian warnanya 0,2 hiji lah. Taruhlah kita nilai alfanya itu turun ke 0,3 juga 0,3. Nah ternyata kalau mengubah absorpsi matahari itu tidak akan mengubah secara drastis OTTP-nya dari 47 ke 95. Tergantung. Nah contoh kalau misalkan kita ambil yang paling rendah 0,1 kan juga ya, di absorpsi 0,1. Nah cuma 44 masih tinggi gitu kan. Berarti yang ini bukan solusi gitu kan untuk dilakukan dengan kasus yang seperti ini kan. Nah kemudian yang keempat menggunakan peneduh eksternal. Peneduh eksternal ini sama memasang headguard atapnya itu sama dengan faktor peneduh juga, termasuk dengan yang 6 ini juga termasuk ke dalam faktor peneduh juga. Kalau misalkan banyak pohon kan akan mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan. Ini juga sama, mengecat dinding dengan warna terang, ini rekayasa dari absorpsi matahari. Nah, menggunakan kaca yang jenis high performance glass, artinya memiliki resistance juga yang rendah, tapi secara fungsi atau secara pencahayaan masih dapat, dan memasang isolasi itu memperkecil nilai thermalnya gitu kan. Tadi contoh kita memperkecil nilai peneduhnya gitu kan. Peneduh karena peneduh eksternal atau headguard pada atap atau vegetasi alami atau dari kaca itu sendiri. Contoh kita ubah nilai SC-nya ini masih sama ya tadi. Nah contoh nilai SC-nya ini kita ubah nih, asalnya 0,5 taruh 0,1 paling rendah nih. Kalau 0,1 bisa nggak? Wah ternyata SC juga cukup berpengaruh ya di dalam perhitungan, karena makin besar nilai SC, nilai shedding coefficient kan bebannya akan semakin besar. Nah ini bisa jadi solusi nih, dari tadi 0,5 coba ke 0,4 peneduhnya nih. Nah ke 0,4, jadi ini cukup berpengaruh juga nilai shedding coefficient. Jadi cara untuk mendapatkan shedding coefficient yakni dengan sistem peneduhnya seperti apa, peneduh luarnya atau dari kaca itu sendiri. Kemudian memasang insulasi dinding. Kalau insulasi kan lebih ke arah nilai U-nya. Kalau misalkan udah dipertebal, yang awalnya kacanya 1,3, taruhlah tadi seperti atap 0,4 itu kan. Kira-kira menurunkan seperti apa? Cuma 45 gitu kan, tidak terlalu drastis. Jadi untuk kasus-kasus ini mungkin saran saya yang paling dominan untuk dilakukan perbaikan adalah WWR-nya, one window to wall ratio. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari lebih jauh sama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.